Selamat pagi anak-anak, kita akan memulai kembali pelajaran kita bab yang ke-7. Kita masuki bagian yang pertama. Menjadi teladan, belajar dari Timotius. Bagaimana kita orang-orang muda dapat menjadi teladan. Ya, teladan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah sesuatu yang patut untuk ditiru atau baik untuk dicontoh. Nah, ini menyangkut masalah perbuatan kita, sikap kita, kelakuan kita, sifat kita, dan sebagainya. Nah, dalam bahasa Yunani, teladan digunakan kata tupos. Artinya menjadi satu model, ideal atau idola, pola, contoh. Ya, jadi menjadi teladan artinya hidup kita dapat menjadi model, menjadi idola, menjadi contoh bagi orang lain, baik dalam perkataan kita, dalam perbuatan, sikap, tingkah laku, sifat kita, dan sebagainya. Ya, hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi teladan bagi orang lain. Nah, sebagai orang muda, tentu ada banyak tantangan yang membuat kamu untuk sulit menjadi teladan bagi orang lain. Ya, sebagai orang muda memiliki emosi yang masih labil. Kadang mau berbuat baik tapi dipengaruhi teman menjadi tidak baik. Kadang-kadang kamu juga mau belajar tapi dipengaruhi teman akhirnya menjadi bermain. Jadi emosi yang masih sangat labil, mudah terpengaruh, ada juga pengaruh teman, pengaruh lingkungan, sehingga kamu sulit untuk menjadi teladan, sehingga kamu sulit untuk melakukan hal-hal yang baik, mengatakan hal-hal yang baik. Nah, kalau juga kamu pernah ada dengar ungkapan ya yang merendahkan anak muda, atau mungkin juga ya kadang-kadang orang tua kamu dengar bisa berkata anak zaman sekarang gak ada sopannya gitu ya, atau juga anak sekarang gak tahu apa-apa. Padahal kalau kamu lihat masalah teknologi, internet, IT ya kan, kamu jauh lebih pintar dari orang tuamu. Banyak orang tua yang gaptek ya kan, banyak orang tua yang tidak tahu tentang teknologi. Tapi kenapa keluar perkataan anak sekarang nggak tahu apa-apa? Ya, ini bukan masalah pengetahuan, tetapi masalah sikap, sifat, tingkah laku kita yang tidak dapat diteladani. Ya, kenapa bisa demikian? Ini banyak anak-anak remaja yang tidak punya sopan santun, ya, kurang sopan santunnya. Di jalan ya melakukan hal yang tidak benar, ya sering juga berbohong dengan orang tua, minta uang jajan dengan orang tua, tapi untuk melakukan hal yang kurang pantas ya, berpoya-poya, membandari orang tua, padahal dia orang tua mencari uang itu setengah mati begitu. Tapi dia tidak tahu diri dengan hidup berpoya-poya ya, supaya dianggap orang yang hebat begitu ya, supaya dianggap orang yang kaya. Nah, banyak juga anak muda yang bergaya tidak seperti yang seharusnya, mau terlihat hebat ya, mau jadi sumber perhatian orang dengan mentraktir orang, dengan beli pakaian yang mahal, handphone yang mahal, hanya untuk menutupi kemiskinannya, keadaannya, karena malu dia punya orang tua yang miskin. Sehingga memang hal-hal yang demikian yang membuat orang muda menjadi direndahkan, diremehkan. Ada juga banyak orang anak muda yang perkataannya sangat kotor ya, sangat kotor, keluar semua yang di kebun binatang bisa keluar dari mulutnya. Dengan juga menggunakan bahasa-bahasa yang anak sekarang katakan istilahnya alay ya, dimiring-miringkan, diselewengkan begitu. Sehingga menjadi kehilangan jati diri.
Nah, kita mau belajar dari Timotius. Bagaimana Timotius, orang yang masih sangat muda, tapi dia dapat menjadi teladan bagi orang lain. Nah, Timotius itu artinya memuliakan Tuhan. Ya, dia adalah anak dari seorang perempuan Yahudi yang bernama Yunike dan ayahnya adalah seorang Yunani. Nanti Ibu jelaskan kenapa status dia ini selalu dicantumkan di dalam Alkitab. Nah, dia juga adalah anak yang rajin belajar. Sejak kecil dia sudah belajar tentang kitab suci dan dia diajari oleh ibunya dan juga neneknya Lois. Dan dia juga anak yang sangat rajin, saleh, gigih, sehingga dia diangkat oleh Rasul Paulus waktu dia masih sangat muda menjadi murid kesayangan Rasul Paulus. Nah, kita akan lihat apa sih tantangan yang dihadapi oleh Timotius sebagai anak muda, sebagai anak remaja untuk menjadi teladan bagi orang lain. Ada banyak tantangan. Yang pertama, tantangan yang paling berat itu adalah latar belakang keluarganya. Ya, jadi latar belakang keluarga ini sulit bagi dia. Kenapa? Bapaknya seorang Yunani, sedangkan ibunya adalah orang Yahudi. Pada masa itu orang Yahudi sangat memandang rendah orang-orang non-Yahudi. Dan orang Yahudi tidak bergaul dengan orang non-Yahudi. Tetapi apa yang terjadi? Ibunya justru menikahi orang yang non-Yahudi, yaitu orang Yunani yang sangat direndahkan oleh agamanya. Sehingga ini menjadi satu tantangan yang sangat berat bagi dia. Dan mereka hidup di kalangan orang-orang Yahudi. Ya, dengan latar belakang yang demikian, ini menjadi satu kesulitan tersendiri bagi Timotius. Dia mau berbicara di tengah kalangan orang Yahudi. Bagaimana dia berbicara sedangkan bapaknya sendiri orang non-Yahudi dan dia pasti ikut garis keturunan bapaknya. Ya kan, menjadi orang Yunani. Dan ini menjadi satu tantangan tersendiri. Tapi dia diajari oleh ibunya dan neneknya tentang hukum-hukum Yahudi, tentang ajaran adat istiadat dan agama Yahudi. Ya, ini yang kedua, usianya yang masih sangat muda. Bayangkan dia memulai pelayanannya pada usia 15 tahun. 15 tahun itu ya sekitar dengan usiamu sekarang, ya kan? Usia anak SMP. Dia sudah mulai ikut pelayanan. Dan dia usia remaja sudah melayani, sudah aktif melayani, sudah ikut dengan Rasul Paulus. Dan surat Rasul Paulus yang pertama ini kepada Rasul Timotius, kepada Timotius, ketika dia berusia 33 tahun, dia sudah menjadi seorang pemimpin jemaat, di mana dia memimpin orang-orang yang jauh lebih tua dari dia, orang-orang yang sudah punya banyak pengalaman, sudah banyak makan asam garam, dikatakan begitu ya. Ini lalu bagaimana dia sebagai orang muda itu 33 tahun, masih cukup muda ya untuk menjadi seorang pemimpin. Bagaimana dia dapat memimpin orang-orang yang sudah jauh lebih tua dari dia, ahli-ahli di dalam agama. Nah, tetapi ini pun tidak membuat niatnya, tidak membuat hatinya menjadi surut dan pantang menyerah. Ya, jadi walaupun dia muda dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi dia, tapi dia tidak menjadi menyerah untuk dapat menjadi teladan bagi orang lain. Nah, kita lihat kenapa Timotius sekalipun dia muda, dia dapat menjadi teladan bagi orang-orang yang sudah jauh lebih tua, yang sudah banyak pengalaman. Ya, yang pertama kita lihat kualitas hidup Timotius.
Dikatakan dia suka belajar firman Tuhan, dia memiliki kualitas iman yang teruji, memiliki reputasi nama yang baik, dia juga pemimpin yang setia, memiliki kepedulian terhadap orang lain, dan yang sangat penting dia dapat dipercayai. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama, dia suka belajar firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi engkau hikmat, menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi bagaimana Timotius dapat menjaga sikapnya, kelakuannya, perkataannya, perbuatannya adalah dengan belajar dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan itulah yang membuat dia dapat menjaga dirinya sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang kurang berkenan kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Jadi walaupun dia punya latar belakang bapaknya Yunani, tapi dia belajar semua tentang isi kitab Taurat orang Yahudi. Dan dia dapat menjadi pemimpin di tengah kalangan umat Yahudi. Yang kedua, dia memiliki kualitas iman yang teruji. 1 Tesalonika 3 ayat 2. Kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasehatkan kamu tentang imanmu. Ya. Timotius tidak mungkin dapat menguatkan orang lain, menasihatkan orang lain, berbicara tentang iman kepada orang lain kalau dia sendiri tidak memiliki iman yang teruji. Ya, justru dia sudah teruji imannya yang nyata dalam perbuatannya, maka dia dikirim kepada jemaat untuk menjadi penguat, penolong, penasehat bagi jemaat lainnya. Memiliki reputasi, nama yang baik. Ya, lihat dikatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 2. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra, Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanannya. Jadi karena Timotius dikenal banyak orang karena dia berkelakuan baik, imannya juga baik, maka Rasul Paulus membawa dia ikut serta di dalam pelayanannya. Sudah banyak orang yang kenal dia, jadi orang bisa menjadi lebih dekat kepada dia dan dia juga bisa lebih dekat kepada mereka dan saling menguatkan di dalam iman. Itu kesempatan juga bagi dia untuk dapat memberitakan Injil ketika dia disenangi oleh banyak orang. Dia menjadi pemimpin yang setia, ya. Timotius adalah anakku yang kekasih, yang setia di dalam Tuhan. Ya, lihat ini Rasul Paulus mengatakan bahwa Timotius menjadi anak rohaninya. Dan kenapa demikian? Karena dia tahu bahwa Timotius adalah orang yang setia dalam Tuhan. Dan lihat dikatakan dalam Filipi 2 ayat 22 bahwa kesetiaan Timotius sudah teruji. Ya, kesetiaannya sudah teruji. Jadi dia bukan hanya melayani orang-orang yang dalam waktu kesenangan saja, tapi dalam kesusahan, dalam menghadapi tantangan dari orang-orang non-Yahudi, ya, dia tetap setia kepada Tuhan. Jadi imannya sudah teruji. Dia pemimpin yang setia yang mengayomi jemaat-jemaatnya. Dia juga memiliki kepedulian terhadap orang lain. Aku mengirimkan Timotius kepadamu karena tidak ada seorang pun padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, yang begitu sungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Lihat, Timotius sangat peduli dengan kehidupan orang lain. Itu sebabnya Rasul Paulus menyuruh dia untuk melayani
ya, di tengah-tengah jemaat yang mengalami banyak kesusahan, kesulitan di dalam mempertahankan iman mereka. Itu sebabnya Timotius yang punya kepedulian yang besar itu dikirim kepada mereka. Nah, apakah kamu juga adalah orang-orang yang peduli terhadap orang lain, ya? Sehingga kamu dapat diteladani, dapat dipercaya. Banyak anak muda yang tidak dapat dipercaya. Bahkan orang tua kadang-kadang juga sulit percaya kepada anaknya. Kenapa kamu tidak dipercayai? Karena kamu memiliki sifat perbuatan yang kurang baik. Apalagi kamu suka telat pulang ke rumah, PR-mu nggak beres, suka bohong. Nah, bagaimana kamu dapat dipercayai? Tapi jika kamu sungguh-sungguh, kamu bertanggung jawab, pasti kamu dapat dipercayai oleh orang tuamu, dapat dipercayai oleh temanmu, dapat dipercayai oleh guru. Untuk menjadi orang yang dapat dipercayai itu tidaklah mudah. Nah, Timotius dia dapat dipercayai. Kenapa? Karena dia tadi setia kepada Tuhan, dia melakukan hal yang baik, yang benar, dan dia peduli, punya kasih terhadap orang lain. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Nah, dia bertanggung jawab penuh terhadap tugas dan pekerjaannya. Jadi lihat apa yang dikatakan dalam 1 Korintus 16 ayat 10. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi kenapa dia bisa dipercayai? Karena dia melakukan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan, mengerjakan segala sesuatu bagi manusia seperti untuk Tuhan. Dia memang melayani dengan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan melalui jemaat yang dipercayakan kepadanya. Nah, apakah kamu adalah orang yang dapat dipercayai? Nah, pelajaran kita sampai di sini. Kita akan lanjut kembali minggu depan. Bagaimana kita dapat menjadi orang-orang yang dapat diteladani, dan dalam hal apa kita dapat menjadi teladan bagi orang lain. Nah, pelajaran kita sampai di sini. Tetap jaga kesehatan dan pindahkan materi ini ke catatan kamu. Ya, terima kasih.